Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Nandeski, mahasiswa Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan revisi dari mata kuliah ICT Technopreneurship Leadership R03. Langsung saja ke materinya. Materi yang saya akan presentasikan adalah kompetensi yang dibutuhkan untuk sukses di era Smart Society 5.0. Era Smart Society 5.0. Era Smart Society 5.0 atau Society 5.0 sudah lama digagas dan telah diumumkan oleh pemerintah Jepang. Society 5.0 merupakan orang-orang yang dapat menuntaskan tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan banyak sekali inovasi teknologi atau ilmu seperti Internet of Things, Artificial Intelligence, Big Data, dan robot untuk mempertinggi kualitas hidup manusia. Era Society 5.0 pula dapat diartikan sebagai sebuah konsep warga yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi. Untuk menghadapi era Smart Society 5.0, salah satu hal penting yaitu dunia pendidikan memiliki peran yang penting untuk meningkatkan sumber daya manusia. Selain pendidikan, juga ada beberapa elemen krusial seperti pemerintah, organisasi, dan seluruh elemen masyarakat juga akan diturut andil dalam menyambut era Society 5.0. Maka akan ada banyak hal baru, terutama dalam dunia pekerjaan. Sehingga perlu banyak belajar kompetensi yang diperlukan dalam pekerjaan karena berbagai macam sistem digital yang diterapkan. Kompetensi untuk era Society 5.0. Peran teknologi digital dan artificial intelligence memperbarui dunia kerja, serta tenaga kerja saat ini sangat perlu mempelajari sebuah keterampilan baru, serta belajar untuk terus beradaptasi saat pekerjaan baru muncul. Akan terdapat beberapa pekerjaan yang akan terspesialisasi, sehingga perlu keterampilan spesifik atau khusus. Namun pada pasar tenaga kerja yang memiliki kemampuan berpikir kritis, memiliki ilmu digital, dan bergerak maju atau dinamis, akan mendapatkan manfaat lebih dari memiliki seperangkat keterampilan dasar. Banyak yang harus dipersiapkan untuk menuju karir profesional di bidang IT di era Society 5.0. Nah, ini adalah beberapa kompetensi yang dibutuhkan. Pertama adalah critical thinking. Critical thinking adalah sebuah keahlian untuk berpikir secara jernih serta rasional perihal apa yang akan dilakukan atau apa yang harus diyakini. Manfaat dari critical thinking. Yang pertama, critical thinking membantu proses adaptasi diri seorang pekerja terhadap perubahan di lingkungan kerjanya. Yang kedua, critical thinking dapat menambah kreativitas. Yang ketiga, dapat menyelesaikan masalah berat. Yang keempat, dapat berkomunikasi dengan baik. Banyak kegunaan dari critical thinking seperti mengungkapkan kekeliruan serta penalaran yang jelek. Memiliki peran penting pada penalaran kooperatif serta aman. Dapat membantu mendapatkan sebuah pengetahuan, menambah ilmu teori, hingga mempertegas sebuah argumen. Yang kedua adalah kompetensi yang dibutuhkan. Yang kedua ada mental flexibility. Mental flexibility adalah sebuah cara dari seseorang untuk beradaptasi menyesuaikan diri dengan sebuah keadaan global yang dapat berubah dengan cepat dan melewatinya dengan sukses. Setiap orang harus beradaptasi dengan hal-hal baru yang ditemuinya. Kita harus mengembangkan diri kita seperti apa yang orang lain bisa lakukan, kita juga bisa melakukannya. Karena dunia ini akan terus maju dan berkembang. Oleh karena itu, kita harus menjadi manusia yang dinamis atau fleksibel, sehingga kita dapat terus mengikuti perkembangan zaman. Kompetensi yang ketiga ada communication. Communication atau keterampilan berkomunikasi adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat bersaing di era digital. Keterampilan berkomunikasi sangat penting, karena untuk menghindari suatu kesalahan penyampaian dalam forum. Dan saat ini juga sudah sangat banyak alat baru yang digunakan untuk berkomunikasi secara digital. Komunikasi adalah sebuah kegiatan mengirim informasi dari satu orang ke orang lainnya, dari satu tempat ke tempat lainnya. Komunikasi dapat berupa sebuah suara, tulisan, gambar, bahasa tubuh, atau isyarat. Kompetensi yang selanjutnya adalah problem solving. Problem solving adalah sebuah keahlian untuk menyelesaikan berbagai masalah dan menentukan sebuah keputusan yang sulit. Problem solving adalah sebuah soft skill yang harus dimiliki seseorang karena dapat sangat berguna ketika sudah bekerja di sebuah perusahaan. Keahlian problem solving memiliki kaitannya dengan kemampuan lainnya seperti kemampuan mengeluarkan ide, menganalisa, pengambilan keputusan, komunikasi, mendengarkan, dan bekerja sama dalam tim.
Ini adalah ada contoh penerapan network architect. Di sini saya mengambil sebuah contoh profesi network architect karena dalam profesi ini seseorang harus memiliki kemampuan atau kompetensi untuk sukses di era Society 5.0. Network architect adalah sebuah profesi pekerjaan yang berkaitan dengan jaringan, seperti membangun, mendesain, dan menguji jaringan. Untuk bekerja sebagai network architect, perlu mempelajari ilmu komputer, matematika, teknik, fisika, dan ilmu lainnya yang berkaitan dengan profesi ini. Pekerjaan dari profesi ini adalah untuk mendesain jaringan atau jaringan komputer, seperti jaringan local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, wide area network atau WAN, internet, dan lain-lain. Network architect bukan hanya harus bisa merancang jaringan, tapi juga merencanakan apa yang diperlukan oleh perusahaan di tahun-tahun yang akan datang tentang jaringan dan perangkat pendukungnya. Skill atau kemampuan yang perlu dimiliki seseorang network architect. Yang pertama ada ilmu tentang jaringan komputer dan komponennya. Yang kedua, mengetahui informasi terbaru tentang jaringan komputer dan komponennya. Yang ketiga, beradaptasi dengan perkembangan baru. Yang keempat, komunikasi dan problem solving. Ya, kesimpulannya. Kesimpulannya adalah setiap individu harus mempersiapkan diri dalam menghadapi era baru, yaitu era Society 5.0. Akan ada berbagai macam perkembangan teknologi, sehingga penting bagi kita untuk mengembangkan kompetensi yang diperlukan pada era Society 5.0 agar sukses. Kita harus bisa beradaptasi untuk menyusun era baru, era Society 5.0. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.